Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-18 diberi judul Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dua sahabat, yaitu Abu Dzar serta Mu'ad bin Jabal. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menjadi penghapus dosa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Menurut Sayyidina Ali, definisi daripada takwa adalah al-khauf bil jalil, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bit tanzil, kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Apabila kita mengamalkan isi Al-Qur'an, semua isi Al-Qur'an yang wajib, yang sunnah kita amalkan, yang haram, yang makruh kita tinggalkan, itu bagian daripada ketakwaan. Waridho bil qalil, apabila kita mendapatkan rezeki, mendapatkan apapun, sedikit kita ridho. Berapapun yang diberikan oleh Allah, rezeki apapun yang diberikan oleh Allah, baik rezeki terkait harta, terkait ilmu, terkait kedudukan, terkait kesehatan, terkait apapun, walaupun sedikit kita syukuri. Karena simbol seseorang itu bertakwa adalah ar-ridho bil qalil, yaitu puas dengan Allah sekalipun yang diperoleh tergolong sedikit. Dan tidak kalah pentingnya adalah wal isti'adad liyaumir rohil, persiapan menuju hari kita meninggal dunia atau di akhirat. Ada persiapan-persiapan pasca kematian. Bahwasanya dalam pandangan Islam, kita hidup tidak hanya di dunia, namun diproyeksikan hidup di akhirat. Maka segala bentuk persiapan-persiapan yang kita lakukan masuk kategori takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa takwa itu lintas waktu, lintas ruang. Di mana saja kita disuruh untuk bertakwa, kapan saja kita disuruh untuk bertakwa. Di dalam masalah ini tentu ada perbedaan, ada beberapa ketakwaan itu yang memang harus kita tampilkan di depan publik karena tergolong perkara yang wajib, seperti sholat jamaah, seperti haji, puasa Ramadan, zakat fitrah. Ini merupakan sesuatu yang wajib, yang perlu ditampakkan sebagai syiar agama. Namun ada beberapa ketakwaan yang sifatnya sunnah, yang itu menjadi wilayah privat. Apabila kita ingin sotakoh secara sembunyi-sembunyi. Apabila kita sholat sunnah, bisa memilih di rumah, merupakan tempat yang terbaik untuk sholat sunnah. Apabila kita melakukan puasa sunnah juga demikian, tanpa harus kita posting, tanpa harus kita sampaikan kepada orang lain, karena itu bagian daripada ibadah sunnah yang menjadi ruang privat kita. Selanjutnya, karena manusia itu tidak sulit untuk selalu konsisten dalam kebaikan, kecuali para nabi yang mereka maksum, terjaga dari dosa besar, dosa kecil, atau statusnya sebagai wali yang mahfud, yaitu terhindar dari terus-menerus melakukan dosa kecil atau terhindar juga dari dosa besar. Namun kita sebagai masyarakat umum yang tidak mendapatkan label maksum maupun mahfud, kita punya resiko melakukan kemaksiatan. Apalagi ada hadis yang mengatakan, yaitu bahwasanya manusia itu imannya fluktuatif. Al-iman yazidu wa yanqus. Di dalam
hadis ini ada satu solusi. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita disuruh berbuat baik. Berbuat baik di sini apabila dalam bentuk dosa kecil, maka cukup dengan ibadah-ibadah seperti menyempurnakan wudhu, seperti doa, seperti istighfar, zikir, sodako. Kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosa kecil. Akan tetapi apabila yang kita lakukan itu dosa besar, maka tentu akan ada syarat-syarat tambahan. Bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar doa, ada beberapa syarat tambahan yang lain. Misalnya, apabila ada orang berhutang kepada orang lain, lalu dia belum melunasi, maka tidak bisa ditaubati dengan doa. Tidak bisa ditaubati dengan zikir. Taubatnya adalah mengembalikan uang kepada yang bersangkutan, dan kalau memang yang bersangkutan sudah meninggal dunia, diberikan kepada ahli warisnya. Kalau memang kesulitan dideteksi di mana dulu si pemiutang kita, maka harus dilunasi untuk ditujukan kepada masyarakat umum, namun tujuannya adalah sebagai pelunasan terhadap orang yang pernah menghutangi kepada kita. Demikian halnya dengan dosa-dosa besar yang lain seperti pembunuhan, perzinahan, riba, dan yang lain-lain, maka tentu tidak hanya sekedar membutuhkan doa, di situ ada sungguh-sungguh menyesali, sungguh-sungguh komitmen ingin menghindar di masa depan, dan berhenti melakukan pada saat sekarang. Ini beberapa syarat tambahan jika menyangkut dosa besar. Di dalam Al-Quran ada 3 sifat Allah yang itu sebagai lawan dari 3 perilaku manusia. Manusia itu kadang zalim, yaitu berbuat keburukan secara beberapa kali. Orang yang zalim ini Allah punya sifat ghafir, yaitu Allah Maha Pengampun. Apabila manusia terus-menerus melakukan kezaliman, statusnya berubah menjadi zalum. Maka Allah punya sifat ghafur. Lawan daripada zalum adalah ghafur. Orang yang banyak berbuat zalim, oleh Allah juga banyak mengampuni. Namun ada pula kezaliman-kezaliman yang masuk kategori dosa besar. Ini yang disebut dengan zalam. Orang yang berbuat buruk atau dosa besar. Maka Allah punya sifat ghaffar, yaitu zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Maka di sini Allah selalu memberikan ruang terhadap kesalahan manusia, asalkan manusia mau bertaubat, mau meminta maaf, dan mau melakukan kebaikan sebagai penebus dosa, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga di sini adalah memperlakukan orang lain dengan akhlak yang terbaik. Di dalam masalah akhlak, Al-Quran dalam hadis disebutkan, wa innaka, di dalam hadis dikatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya Rasulullah SAW itu bertujuan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Dari sini bahwasanya akhlak terpuji itu ada 2. Satu, akhlak terpuji yang sudah ada bawaan, sudah ada di tengah masyarakat, maka kita tinggal mendukungnya. Seperti orang berbakti kepada orang tua, di budaya manapun di dunia ini pasti menganggap berbakti kepada orang tua itu amal baik. Maka ini adalah contoh kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang sudah ada sejak sebelum Islam sudah ada. Lalu yang kedua, kebaikan-kebaikan itu yang memang disarankan dalam ajaran Islam. Ada namanya akhlak. Misalnya, apabila kita makan sendirian, kita bebas untuk makan mana yang kita sukai, makan sesuai selera. Akan tetapi apabila kita makan bersama orang lain, misalnya saat iftar jama'i, buka bersama,
kita tidak boleh pilih-pilih makanan. Dulu Sayyidina Ibnu Abbas pada saat makan bersama orang lain, beliau mau mengambil makanan yang tidak di dekat beliau. Lalu oleh Rasulullah ditegur, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang ada di dekatmu, tidak mengambil yang lain. Contoh konkretnya kalau zaman sekarang, apabila kita ikut iftar jama'i, buka bersama dengan banyak orang, maka kita tidak perlu memilih-milih nasi kotak apa yang kita peroleh, mana menu yang kita peroleh, apapun yang diberikan oleh panitia, kita terima dengan ikhlas. Justru kalau kita pilih-pilih dalam kondisi ini, masuk kategori orang yang tidak berakhlak, karena masuk kategori perkara yang makruh. Walhasil dengan kita mengkombinasikan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali, lalu kita lengkapi dengan upaya untuk taubat istighfar apabila ada kekurangan-kekurangan, serta menambah porsi pahala dengan interaksi yang baik dengan sesama manusia, maka kita berharap kita mendapatkan pahala yang melimpah di bulan suci Ramadan ini. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.